Hai, gue Pita. Sudah penghujung tahun 2023 dan sepertinya memang bukan masanya untuk tenang-tenang aja ya. Gue rasa saat ini saatnya kita bersyukur karena setidaknya 12 bulan sudah terlewati dan kita siap menyambut 2024 dan mudah-mudahan bisa kasih kita kesempatan yang baru. Tapi sebelumnya gue mau live update dulu. Gue sekarang lagi ada di hotel karena pekerjaan dalam kehidupan sendiri. Tanggal 30 November 2023, orang tua gue mengalami kecelakaan di sekitar rumah, di mana dia jatuh dan ya lu tau lah ya kalau orang sudah lansia, resiko jatuh bisa cukup parah. Orang tua gue mengalami patah tulang panggul sehingga mengharuskan dia harus bed rest, dirawat di tempat tidur selama beberapa bulan. Di akhir November dan awal Desember, gue harus menggunakan emergency fund gue kembali untuk membiayai perawatan darurat tersebut. Tapi memang agak tertolong karena gue baru saja menerima refund dari salah satu pembatalan reservasi gue yang jumlahnya kira-kira sama dengan kebutuhan gue selama masa darurat tersebut. Dari kejadian ini, kembali gue diingatkan bahwa emergency fund itu nggak boleh diotak-atik kecuali untuk kebutuhan darurat. Karena ya gue merasa, agak tenang. Bulan kemarin, gue sempat menggunakan sebagian dana dari emergency fund gue untuk kebutuhan lain. Dengan pemikiran, toh nanti gue akan di-refund. Dan untungnya, gue mendapatkan kembali dana refund itu beberapa hari sebelum terjadi kecelakaan orang tua gue. Karena kalau gue belum dapat refund itu, tentu saja itu bisa membuat gue lumayan stres ya menghadapi keadaan kondisi darurat. Emergency fund belum kembali utuh, dan apalagi kalau misalnya gue harus mencairkan sebagian investasi. Ingat itu ya, jangan diapa-apain kalau emergency fund. Gue buat budget untuk bulan Desember ini berdasarkan penghasilan gue selama November 2023 tanpa berlama-lama. Inilah budget gue. Kalau lo mendengarkan bunyi-bunyian ini adalah bunyi lalu lintas di depan kamar hotel gue, dan gue selama tinggal di sini hidup bersama dengan bunyi lalu lintas ini, dan ya paling tidak bikin gue jadi nggak rasa terlalu sepi ya. Biaya hidup cash itu sebesar 16.700.000 untuk kebutuhan seperti appearance, home improvement, giving, medical. Memang medical gue kali ini gue bikin besar dikarenakan emang perawatan dari orang tua dan transportasi. Sedangkan untuk biaya hidup non cash itu adalah 15.960.000, itu untuk pembayaran asuransi, listrik dan air dan maintenance dari apartemen gue, internet, kartu kredit gue kemarin baru pakai untuk pembayaran yang terkait dengan orang tua juga, parkir, arisan, imani, dan gue harus menambah ada orang yang bekerja membantu gue merawat orang tua gue. Jadi itu gue tambahkan untuk asisten rumah tangga, dan gue tetap mempertahankan pelatih gym gue karena gue merasa itu sebuah investasi buat kesehatan gue. Jadi total biaya hidup gue adalah 32.660.000. Yes, meningkat kan, luar biasa. Itu karena memang kondisi darurat. Sedangkan untuk biaya hidup, dikarenakan bulan ini ya orang tua gue juga tidak banyak bepergian dan tidak mana-mana, gue harus reduce untuk kebutuhan orang tua gue itu menjadi 5 juta per bulan. Salah satu keuntungannya karena gue melakukan automatic withdrawal dari penghasilan gue untuk dana pensiun. Dana pensiun gue tetap ditarik oleh HRD kantor gue, itu sebesar 15.240.682 dari penghasilan. Dan untuk investasi, unfortunately gue hampir tidak bisa berinvestasi bulan ini. Paling alokasinya cuma sekitar 628-106. Tapi gue lihat gue mungkin akhir tahun ini kan akan menerima bonus akhir tahun. Jadi gue masih bisa mengharapkan bonus itu bisa gue pakai untuk kebutuhan investasi gue. Tapi itu tidak akan terekor di penghasilan bulan November karena itu akan diterima di bulan Desember. Untuk bulan Desember ini budget gue pensiun dan investasi itu alokasinya sekitar 30% dari penghasilan, sementara untuk biaya cash dan biaya hidupnya itu naik sebesar 61%, sedangkan non biaya hidup itu adalah 9% dengan penghasilan yang menurun ya. Ini dikarenakan gue harus menyesuaikan budget gue dengan kondisi yang ada, dan untuk yang ini keadaannya tidak bisa dirubah, jadi gue akan berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tantangan keluarga kami di bulan-bulan yang akan datang dulu sebelum gue bisa berfokus untuk meningkatkan porsi savings dan investasi gue. Tapi kalau misalnya gue menganalisa bulan November kemarin, di tengah-tengah gue yang pengeluaran dari akhir November sampai awal Desember yang meningkat berkali-kali lipat, market juga menunjukkan terjadi Santa Claus rally. Dalam 1 bulan terakhir, overall portfolio gue meningkat dalam waktu kurang dari 30 hari. Dan gue melihat ini peningkatan yang cukup signifikan. Ya memang lah, begitu kalau misalnya saham menjadi salah satu porsi besar dalam portofolio aset, maka
ternyata driver untuk nilai fluktuatifnya memang lebih berpengaruh. Di saat ini memang kita melihat selain ada kondisi makroekonomi global, tapi kita juga melihat ada upaya pemerintah untuk menunjukkan kinerja ekonomi yang baik dan stabil menjelang pemilihan umum, sehingga membangun kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia terlepas siapapun yang menang dalam pemilu nanti. Dengan peningkatan portofolio ini tentu saja makanya gue melakukan manajemen resiko, menyeimbangkan ulang portofolio gue agar bisa bertahan menghadapi penurunan di kuartal pertama 2024 nanti, terutama setelah pemilu. Ini sesuatu yang rencananya akan gue lakukan secara bertahap di bulan ini hingga Januari. Demikian budget gue untuk bulan Desember 2023, udah mau tahun 2024. Setidaknya walaupun gue belum berhasil mencapai tujuan finansial gue tahun ini, tetap ada progres dalam perjalanan menuju angka financial independence gue. Terus bagaimana dengan budget dan perjalanan financial independence lo? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!